Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas seputar mikroekspresi. Pernahkah kamu melihat ada seorang pakar yang diundang untuk menganalisis ekspresi seseorang? Misalnya, ketika ada sidang kasus pembunuhan, pakar tersebut diminta menjelaskan ekspresi pelaku apakah ia sedang berbohong ataupun tidak. Kalau pernah, kamu tentu bertanya-tanya, bukan? Ilmu apa yang digunakan oleh pakar tersebut? Mikroekspresi merupakan respon emosional yang tidak tampak secara jelas dan hanya terjadi dalam sepersekian detik. Mikroekspresi ini memang menunjukkan situasi emosional seseorang, tetapi belum tentu ekspresi itu benar-benar menunjukkan maksud orang tersebut. Lalu, gimana sih bentuk ekspresi dan ciri-cirinya? Buat yang ingin tahu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama ada ekspresi senang. Ekspresi senang ini merupakan ekspresi yang paling mudah dikenali, karena kita bisa melihat melalui senyum atau tawa. Wajah yang mengekspresikan senang akan menampilkan senyum atau sudut mulut tertarik ke atas dan ke belakang dengan memperlihatkan beberapa gigi. Kemudian, kerut dari garis luar hidung ke sudut luar bibir, pipi terangkat, dan kelopak mata bawah tertarik. Selanjutnya ada ekspresi sedih. Ekspresi sedih ini adalah emosi yang wajar terjadi ketika kita kehilangan, berduka, dan sebagainya. Ketika merasakan sesuatu yang sedih, maka mata kita akan kehilangan fokus dan secara otomatis bibir akan menarik ke bawah. Selanjutnya ada ekspresi marah. Ekspresi yang paling mudah dikenali. Ekspresi marah ini ditandai dengan alis mata rendah, mendekati mata dan tersimpul jelas, yang membuat lebih banyak kerutan, lubang hidung merekah, mulut terkatup. Salah satu tanda kemarahan adalah tubuh yang tegang, tampilan dominan, atau tangan di pinggang atau menggenggam membentuk kepalan, gestur telapak ke bawah. Oke, selanjutnya ada ekspresi malu. Ketika kita merasa malu, maka ekspresi pada wajah biasanya menunjukkan kepala miring ke depan dan ditarik ke dalam bahu seolah ingin bersembunyi, rona menyebar di sepanjang wajah, telinga, dan leher, seringai yang dipaksa karena rasa malu, sudut-sudutnya akan merenggang ke samping alih-alih ke atas. Selanjutnya ada ekspresi bingung. Ekspresi ini ditandai dengan mata juling sedikit seolah sedang melihat masalah dan mengarah ke bawah. Alis mengerut dalam fokus, bibir mengerucut dalam pantulan, dan alis biasanya terangkat. Selanjutnya ada terkejut. Wajah yang menunjukkan terkejut akan menampilkan alis yang terangkat dan melengkung, kulit di bawah alis mengencang, dan ada kerut horizontal di sepanjang dahi. Kelopak mata membuka dengan sangat lebar sehingga bagian putih mata di atas, rahang ke bawah, mulut terbuka lebar. Dan yang terakhir ada ekspresi jijik. Ekspresi jijik ini muncul sebagai reaksi pada sesuatu yang kita tidak suka. Ekspresi ini ditandai dengan munculnya kerutan di hidung dan bibir atas terangkat. Sekarang kalian sudah tahu, bukan, apa itu mikroekspresi dan bagaimana ciri-cirinya. Namun, ilmu ini tidak bisa digunakan secara sembarangan. Hanya orang yang ahli dalam mikroekspresi yang bisa membaca ekspresi orang dengan jelas. Mereka juga dibantu dengan alat sehingga untuk membaca ekspresi wajah dibutuhkan kemampuan yang memadai terlebih dahulu. Jadi, jangan gunakan ilmu ini untuk mendeteksi apakah temanmu berbohong ya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.